saya Ayunda Fatihah, nomor absen 8. Saya Karenina Yozara, nomor absen 18. Saya Mesyar Zazuna Marta, nomor absen 23. Saya Safira Atiasa Cesata, nomor absen 29. Pada podcast ini kami akan membahas mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kalian tuh tahu nggak sih kalau Indonesia pernah dijajah sama Belanda, Inggris, dan Jepang? Tahu dong, kan kita udah pernah bahas di kelas 11. Nah, setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang, pada tahun 1945 Indonesia mulai menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Jadi gimana sih kronologi persiapan kemerdekaan Indonesia? Kalau kamu mau melakukan suatu acara secara sukses, pastikan ada persiapan yang matang. Sama seperti kemerdekaan Indonesia, persiapannya sudah dipersiapkan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Pada saat itu dibentuk Badan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini diresmikan pada 29 April 1945 dengan Ketua Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang kan? Iya, nah sidang pertama ini dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terus di sidang itu membahas apaan? Tujuan sidang pertama ini membahas mengenai rumusan dasar negara. Oh, yang ada itu ya? 3 orang yang ngerumusin dasar negara itu loh. Iya, betul. Itu 3 orang itu yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Lah, pada tanggal 1 Juni 1945 terpilihlah rumusan dasar negara. Terus jadinya yang kepilih rumusan milik siapa? Rumusan milik Soekarno. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan pula hari kelahiran Pancasila. Oh, gitu. Jadi habis itu masih ada lanjutan dari sidang pertama atau sudah dilanjutkan sidang kedua? Itu masih ada di sidang pertama, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Itu membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut sebagai panitia 9. Loh, padahal udah ada BPUPKI, kenapa kok membentuk panitia 9? Soalnya panitia 9 itu bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara yang udah terpilih di sidang pertama. Setelah itu panitia 9 ini itu menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang di dalamnya itu ada dasar negara yang kayak kita kenal sekarang ini, Pancasila. Sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Nah, setelah itu BPUPKI dibiarkan begitu saja. Terus gimana? Kalau itu sih pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap tugasnya sudah selesai. Selanjutnya pada 12 Agustus 1945 Jepang membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini diketuai oleh Soekarno yang dengan anggota 21 orang. PPKI ini bertugas untuk melanjutkan organisasi-organisasi sebelumnya. Bentar. Aku masih bingung. BPUPKI sama PPKI itu kan organisasi bentukan Jepang. Berarti kemerdekaan Indonesia itu pemberian Jepang dong? Oh, bukan. Jadi sebelumnya di penghujung Perang Dunia Kedua terjadi peristiwa yang sangat memukul bagi Jepang, yaitu pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Hal ini mendorong Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang ini menyebar dengan cepat lewat radio dan terdengar di telinga golongan muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Nah, rapat ini dipimpin oleh Hairil Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu salah satu hasil rapatnya apa sih? Salah satu hasil rapatnya itu mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, setelah itu Darwis dan Wigana menyampaikan hasil rapat ini kepada Soekarno, tetapi malah terjadi perdebatan. Soekarno menolak permintaan tersebut tuh karena Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, dia juga harus berdiskusi sama golongan tua lainnya karena
Jepang tuh berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1945. Mereka tuh nggak mau ada pertumpahan darah lagi. Nah, itu aku tahu kalau golongan muda itu udah menganggap Indonesia udah siap buat menyatakan kemerdekaannya. Setelah dilakukan rapat beberapa kali, golongan tua tetap kekeh untuk menunda ke proklamasi gitu. Terus golongan muda mengajak Soekarno atau menculik Soekarno ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Iya, jadi karena Soekarno dan Muhammad Hatta menyuruh para golongan muda untuk sabar untuk menunggu proklamasi kemerdekaan, akhirnya mereka diamankan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 WIB oleh golongan muda. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Chua Sangein atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Ahmad Subarjo yang pada saat itu sedang mencari Soekarno dan Hatta segera diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk memperundingkan dengan mereka. Ahmad Subarjo juga menjanjikan kepada golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan keesokan harinya pada selambat-lambatnya itu pukul 12 WIB. Nah, dengan janjian nyawanya itu Soekarno dan Hatta segera dikembalikan ke Jakarta. Nah, dari Rengas Dengklok, rombongan tiba di Jakarta itu pukul 11:30 malam dan memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum merumuskan proklamasi, Soekarno dan Hatta pergi menemui Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tuh dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan yang terjadi. Kenapa kok nggak ada kesepakatan? Karena Jepang itu sudah menyerah pada sekutu sehingga tidak diperbolehkan untuk mengubah kondisi politik di Indonesia sampai sekutu tuh datang. Jadinya Soekarno dan Hatta memutuskan untuk melanjutkan membuat naskah proklamasi. Nah, setelah itu tuh Soekarno sama Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Meide bersama dengan Ahmad Subarjo. Laksamana ini tuh meskipun orang Jepang tapi dia itu punya kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan dia juga memberi jaminan keselamatan buat kita. Kata proklamasi merupakan sumbangan pemikiran dari Soekarno. Kalimat pertama merupakan sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir pemikiran dari Muhammad Hatta. Kemudian teks ini diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni dan diketik oleh Sayuti Malik. Soekarni juga memberi usulan agar penandatanganan naskah proklamasi ini oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, naskah proklamasi akhirnya selesai disusun. Nah, kalian pasti tahu kan Monas. Nah, di situ awalnya teks proklamasi akan dibacakan, tetapi dengan lapangan yang terbuka dan ramai akan rakyat, akhirnya teks proklamasi ini akan dibacakan di rumah Soekarno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini nih puncak detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah diputuskan, proklamasi akan dibacakan di rumah Soekarno pada pukul 10 pagi. Sementara itu, Muhammad Hatta tuh berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BMDIA untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Paginya rumah Soekarno udah dipenuhi sama banyak orang. Soedanko Latif Hendraningrat menyuruh anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu Muhammad Hatta untuk datang untuk membacakan naskah proklamasi. Setelah Muhammad Hatta datang, upacara pun dimulai. Sebelum upacara dimulai, ada masalah sedikit, yaitu SK Trimurti menolak untuk mengibarkan bendera merah putih karena ia beranggapan bahwa sebaiknya bendera merah putih itu dikibarkan oleh seorang prajurit. Akhirnya seorang prajurit peta yang bernama Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih dan dibantu oleh Suhut. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, dan akhirnya upacara dimulai. Bendera merah putih pun dikibarkan, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar hal itu, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, Jepang menyegel alat pemancar di kantor berita Domei, sehingga karyawannya nggak bisa masuk. Tapi para pemuda itu tidak putus asa dan tetap mencari alat pemancar baru yang berasal dari alat-alat pemancar yang ada di kantor berita Domei. Alat pemancar ini kemudian dibawa ke Menteng dan segera berita proklamasi disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari alat pemancar ini dan radio, berita proklamasi juga disebarkan melalui siaran pers dan surat edaran. Selanjutnya, hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 menyiarkan tentang proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penuh perjuangan kan? Makanya kita harus bersyukur terhadap perjuangan para pahlawan yang terlibat di dalam proklamasi tersebut. Kita dapat hidup tenang hari ini tanpa ada penjajahan. Sekian dari podcast kami. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!